Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah aliyul azim. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, mungkin ini sebagai hasanah ya, untuk direndungkan ya, bukan untuk bermaksud mempengaruhi. Ini hanya istilahnya menambah wawasan saja ya, tentang pengertian daripada ta'awudz ya, secara hakiki ya. Jadi ta'awudz itu ya, ada pengertian yang harfiahnya, mungkin ada pengertian secara penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam konteks ini saya akan mencoba merarapkan pengertian tahun ini yang bisa kita itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ta'awudz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam artian secara harfiahnya yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat atau yang terkutuk ya. Apabila kita bertanya ya, jadi kita itu terlindung dari apa gitu ya, terlindung dari apa? Di situ ada kata bilahi ya. Nah, laku itu mengandung unsur pekerjaan atau fiil atau af'al ya. Itu yang pertama yang dipahami dulu. Yang kedua, ketahui bahwa sifat setan itu adalah diantaranya hasad, iri, dengki, jahil, sombong, ya, ria, dendam dan lain-lain ya. Itu adalah yang mensifati setan. Ibaratnya ya, kita ibaratkan, kita ilustrasikan bahwa sifat-sifat itu ya, hasad, iri, dengki, dendam, jahil adalah ibaratnya barang dagangan ya, barang dagangan yang didagangkan oleh atau yang ditawarkan oleh setan ya gitu. Nah, sementara sifat manusia itu adalah welas, asih ya, kasih sayang, dermawan dan sifat-sifat terpuji lainnya ya. Itu adalah sifat-sifat asli manusia. Jadi ilustrasinya begini, supaya kita memahami bahwa sebenarnya kita itu berlindung kepada siapa ya, kepada apa. Oke. Nah, di sini pekerjaan setan tadi ya, yang dia mempunyai sifat iri, dengki, jahil, niaya dan lain-lain ya. Itu adalah setan itu sebagai pedagang yang menjajakan barang dagangannya kepada manusia gitu ya. Dia menawarkan kepada manusia ya, yaitu sifat-sifat hasad, iri, dengki itu ya, ditawarkan kepada manusia. Nah, apabila manusia kita misalnya ya tidak membeli barang dagangan tersebut, maka kita terlindung ya, kita terlindung dari sifat-sifat setan tersebut gitu. Tapi apabila kita manusia membeli ya, istilahnya
membeli sifat-sifat tersebut, kita memberi sifat iri, sifat hasad, sombong, dengki, ya, maka kita itu akan berubah sifatnya, ya. Manusia akan berubah sifatnya, yang tadinya welasan, asihan, kasih sayang, ya, mencintai sesama manusia, dengan membeli ibaratnya sifat-sifat setan tadi, maka manusia itu akan berubah sifatnya, yaitu akan menjadi orang yang pendengki, orang yang selalu iri kepada orang lain, orang yang dendaman gitu ya, menjadi orang yang jadi pelit gitu ya, gitu. Jadi akan mensifati sifat setan, maka si manusia itu menjadi tidak terlindung dari sifat-sifat setan, begitu. Maka seketika itu yang setan itu siapa, gitu ya. Nah, ini sahabat Nusantara, jadi yang mensifati sifat setan itu ya orang atau manusia yang mengambil sifat-sifat setan itu, gitu ya. Nah, jadi kita itu harus berlindung ya dari godaan setan tersebut, ya, diantaranya supaya kita terlindung dari sifat-sifat setan itu, ya, kita mesti mengenal diri, ya, mengenal Allah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat setan, gitu ya. Jadi jangan selalu kita ini manusia menyalahkan setan. Setan itu kan hanya sifatnya, ilustrasinya hanya berdagang ibaratnya, ya. Dia oleh Allah dikasih kewenangan legal. Setan itu menjajakan dagangannya, ya, sesuai dengan perjanjian waktu dari awal setan itu dilaknat oleh Allah, ya. Allah dengan setan sudah ada perjanjian, dan oleh Allah diizinkan setan itu untuk menggoda manusia dengan barang dagangannya tadi, gitu ya, gitu. Nah, tinggal sekarang kita sebagai manusia, apakah kita kuat keimanannya, kuat ketakwaannya, ya. Nah, kalau kita kuat iman, kuat ketakwaan kepada Allah, maka kita tidak akan tergoda oleh barang dagangan yang dijajakan oleh setan tersebut, begitu ya. Nah, kalau kita membeli, ya, ibaratnya kita membeli barang dagangan tersebut, maka kita manusia akan berubah, yang tadinya sifat welasan, asihan, ya, penyayang, ya, yang pengejawantahan dari sifat Rasulullah tadi, ya. Kalau ke atasnya itu amanah, sidik, patonah, tamlik, gitu ya, sifat Rasulullahnya, ya, jatuh ke kita sebagai umatnya, yaitu kita memiliki sifat yaitu harusnya ulas asih, ya, penyayang kepada orang lain, ya. Kalau kita membeli jajakannya, maka kita akan berubah, yang tadinya harusnya kita itu memiliki sifat pengasih, penyayang, cinta kepada sesama manusia, akan berubah menjadi seseorang yang memiliki sifat hasad, dengki, pendendam, ya, dan sifat-sifat buruk lainnya, begitu ya. Jadi jangan selalu menyalahkan setan, ya, introspeksi dulu ke dalam. Makanya itulah perlunya kita belajar meniti ke dalam diri, belajar mengenal diri, tentunya untuk mengenal Allah, ya. Demikian sahabat Nusantara, semoga ini hanya sekedar ilustrasi, silahkan direnungi, bukan untuk diperdebatkan, ya. Renungkan dengan jernih, dengan hati yang bersih, ya, supaya kita bisa mengambil manfaatnya, karena ini adalah penerapan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ta'awudz itu bukan hanya diucap-ucapkan saja, ya,
selain diucapkan juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian, semoga bermanfaat. Allah saja yang Maha tahu ya. Demikian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.